Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semua yang sudah hadir pada perkuliahan kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem fasa tunggal dan tiga fasa yang merupakan pertemuan keempat dari 14 pertemuan ya. Baik, kita lanjutkan tentang pengertian tenaga listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari konversi sumber energi primer. Sumber energi primer yang berubah seperti batu bara, gas alam, air, angin, atau matahari menjadi energi listrik. Mungkin banyak ya energi primer yang bisa dikonversi ya. Umumnya berupa bahan alam atau mungkin bisa ditemukan atau ada ide-ide baru seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, seperti di Jepang itu ada energi gerak manusia ya, energi gerak manusia yang berjalan. Karena Jepang itu banyak manusia yang berjalan, sehingga di situ ada energi mekanik. Pada saat dia menginjak lantai, di situ akan dibuatkan sistem yang bisa menghasilkan energi listrik. Tenaga listrik memegang peran penting dalam kehidupan modern karena menjadi sumber energi utama. Pentingnya mempelajari sistem fasa tunggal dan fasa tiga atau tiga fasa untuk efisiensi energi, aplikasi praktis, optimasi biaya, pemeliharaan, dan troubleshooting. Adapun tujuan pembelajaran saat ini atau pada materi ini adalah memahami perbedaan sistem fasa tunggal dan tiga fasa, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, aplikasi dalam dunia nyata. Sistem fasa tunggal. Definisi sistem fasa tunggal menggunakan satu kabel atau menggunakan satu kabel fasa dan satu kabel netral. Jadi itu ada dua kabel ya, ada dua kabel, satu fasa dan satu netral. Untuk Indonesia standar tegangannya adalah 220 watt, cocok untuk daya rendah dan aplikasi rumah tangga. Adapun karakteristiknya adalah tegangan dan arus satu fasa, bangunan umum, rumah tangga, peralatan kecil, gambar diagram rangkaian listrik fasa tunggal seperti pada gambar sebelah kanan ini ya. Kalau kita lihat sudah umum lah kita memahami seperti ini ya di rumah-rumah kita ada umumnya disebut KWH meter, ada fuse untuk pembagian, fuse di sini ada saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu TV dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan sistem fasa tunggal. Kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan. Sederhana. Karena dia tadi cuma butuh dua kabel ya. Satu kabel fasa dan satu kabel netral. Biaya instalasi lebih murah. Bisa kita kerjakan sendiri ya. Anak-anak elektro atau teman-teman elektro ya. Yang kita berbasis elektro harusnya bisalah instalasi di rumah sendiri. Cocok untuk daya rendah. Kekurangan daya yang dihasilkan terbatas. Tadi karena rendah ya. Tidak efisien untuk beban besar. Nah, karena rumah tangga memang umumnya bebannya tidak besar ya, kecuali industri. Tidak cocok untuk industri berat. Aplikasi sistem satu tunggal, penggunaan di rumah tangga, lampu, kipas, charger, peralatan elektronik kecil, gambar contoh peralatan rumah tangga. Nah ini contoh ya, ada lampu, ada sumber, fasa tunggal, ada kabel netral, ada kabel fasa, terus ada saklar. Akan untuk switch atau saklar untuk memutus atau menyambung eh, loop listrik ini. Jadi kalau kita lihat dari bentuk grafiknya seperti ini ya, fasa tunggal. Sistem tiga fasa. Definisi sistem tiga fasa menggunakan tiga kabel fasa dan satu kabel netral. Tiga kabel fasa dan satu netral. Tegangan standar di Indonesia adalah 380 volt. Cocok untuk daya tinggi dan aplikasi industri, karakteristik, tegangan dan arus tiga fasa, bangunan umum, industri, pembangkit listrik, diagram rangkaian listrik tiga fasa. Nah, seperti ini. Ada tiga kabel ya. Kalau di sini ada line R, ada line S, line T, dan line N atau netral. Jadi ada empat kabel, tiga kabel fasa dan satu kabel
netral. Jadi kalau diambilkan menjadi satu fasa ya tinggal diambilkan satu kabel netral dan salah satu dari ketiga kabel lain gitu kan ya. Ini gambar grafik tiga fase ya. Secara tegangan AC-nya jadi ada A, B, C. Jadi ada ketertinggalan ya. Fase satu ke fase 2 90 derajat. Terus fase pertama ke fase berikutnya 200 100 ribu derajat ya. Bedanya ya. Karena dia 120 derajat bukan 90. Perbedaannya adalah 120 derajat, 120 derajat. Pengantar fase satu R atau L1, L itu line. Fase 2 S atau L2. Fase 3 T atau L3 pengantar netral N. Tegangan antar fasa. Fase 1 fasa ya 380 volt. Sedangkan tegangan fase ke netral adalah 220 volt. Kelebihan tiga fase daya yang dihasilkan lebih besar. Ini pasti ya, karena tiga fase ya. Apalagi tadi 380 volt ya, fase satu fase ya. Efisiensi lebih tinggi, cocok untuk industri dan mesin berat. Nah, ini memang kalau kebutuhannya disesuaikan dengan ketersediaan sumber tenaganya, maka efisiensinya akan lebih besar. Efisiensinya akan lebih tinggi. Nah, ini contoh motor listrik dengan tiga fase ya, motor listrik tiga fase 1 PH. Jadi teman-teman kalau kepingin mempelajarinya motor listrik ini bisa beli di Mandiri Teknologi. Adapun kekurangan sistem tiga fase yaitu biaya instalasi lebih mahal, lebih kompleks dalam desain dan pemeliharaan, membutuhkan peralatan khusus. Aplikasi sistem tiga fase, penggunaan di industri, motor listrik dan generator, pembangkit listrik dan distribusi tenaga listrik, contoh motor listrik tiga fase. Nah ini, jadi kalau kita gambarkan rangkaian yang ada di dalam motor listrik ini seperti ini, tiga fase ya. Nah, netralnya ada di titik tengah-tengah. Sedangkan kalau untuk lampu satu fase tinggal kita ambilkan netral sama salah satu dari tiga lain tadi. Kalau motorisnya tiga fase maka semuanya akan dihubungkan. Analisis tegangan dan arus pada sistem fase tunggal. Rumus dasar adalah P kali VI kali cos. Contoh hitungan sederhana. Tegangan 220 volt, arus 5 ampere, faktor dayanya cos pi 0,8 induktif. Nah, tinggal kalikan aja. Jadi dayanya adalah 880 volt. Jadi kalau kita beli peralatan umumnya kan ditulis itu dayanya berapa gitu ya. Daya tegangan gitu. Gambar grafik isu tegangan dan arus. Nah, ini tegangan, sedangkan ini arusnya. Jadi untuk menggambarkan grafik ini kita bisa memanfaatkan tools seperti MATLAB ya. Apalagi sekarang bisa online gitu. Jadi kita kalau yang basic-basic MATLAB masih oke lah. Ya, kita bisa menggunakan secara online. Nah, di situ kita bisa membuat coding dan alhamdulillah gratis gitu kan ya. Tapi kalau yang sudah kompleks kayaknya nggak bisa itu. Atau mungkin berbayar gitu. Analisis tegangan dan arus pada sistem dua fasa, rumus dasar, daya, akar, 3 kalikan VL kali IR cos P. Daya listrik watt, VL tegangan line to line, volt, IL arus line, ampere, cos P, faktor daya kosinus sudut fasa antara tegangan dan arus. Contoh perhitungan, tegangan line to line atau VL adalah 380 volt. Arus line 10 ampere, maka faktor daya cos P 0,8. Nah, seperti ini ya persamaannya ya. Kita sudah membahas di bab sebelumnya yaitu tentang daya.
Grafik sinusoidal tiga fasa. Hubungan Y dan bintang. Nah, ini kemarin di pertemuan sebelumnya ada yang nanya ya, untuk instansi Y dan bintang itu ya. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan Y atau bintang, juga dikenal sebagai hubungan bintang, adalah salah satu cara menghubungkan tiga fasa pada sistem tiga fasa. Pada hubungan Y, begitu ujung fasa dihubungkan ke satu titik netral. Ketika ujung fasa dihubungkan ke satu titik netral. Seperti ini ya. Ketika ujung fasa dihubungkan dalam satu titik netral. Karakteristik hubungan Y, titik netral, ada titik netral yang dapat dihubungkan ke ground, bumi, atau dibiarkan mengambang. Tegangan, tegangan fasa VPH, tegangan antara satu fasa dan titik netral. Tegangan line to line VL, tegangan antara dua fasa. Hubungan antara VL dan VBL adalah VL sama dengan akar 3 kalikan VPH. Selanjutnya, agar lebih mudah dalam penjelasan mengenai hubungan start dan delta, kita ambil contoh peralatan motor listrik tiga fasa. Kita juga membuat hubungan start, maka yang terjadi pada kumpulan motor tersebut adalah sebagai berikut. Pada gambar tampak bahwa terminal W2, O2, dan V2 digabungkan menjadi satu. Jadi satu, kalau kita lihat di sini ya, di gambar ini contoh, saya ambilkan dari instansi motor tiga fase ya. W, U, V2 di bukan satu. Nah, ini masing-masing line U1, V1, dan W1. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari hubungan antar kumparan motor secara start. Kebutuhan arus yang tinggi, kecepatan putaran motor rendah, memiliki torsi yang tinggi. Dengan demikian, untuk rangkaian start cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Kenapa? Karena arus tinggi dan kecepatannya adalah rendah dan torsinya adalah yang tinggi, torsinya yang tinggi. Hubungan delta atau segitiga. Hubungan delta juga dikenal sebagai hubungan segitiga, adalah cara lain menghubungkan tiga fase pada sistem tiga fase. Pada hubungan delta, ujung setiap fase dihubungkan ke ujung fase lainnya membentuk segitiga. Karakteristik Karakteristik hubungan delta, titik netral tidak ada titik netral. Tegangan fase sama dengan tekanan line to line, BPL. Arus fase berbeda dengan arus IL. Hubungan antara IL dan IPH sama dengan IL akar 3 IPH. Aplikasi digunakan pada sistem transmisi listrik dan motor listrik tiga fase, cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan titik netral. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat, tidak ada titik netral. Tidak ada titik netral ya. W2 U1, W2 U1, W2 U1 jadi satu, terus W1, W2, dan seterusnya. Berikut ini adalah kelebihan dari kekurangan dari hubungan antar kumparan motor secara delta. Kebutuhan arus yang tinggi, kecepatan putaran motor tinggi, memiliki traksi yang cukup kuat, namun masih lebih lemah dari start. Hubungan kumparan motor secara delta sering digunakan pada motor-motor dengan kapasitas yang lebih kecil, di bawah 5 kilowatt, atau bisa digunakan dengan kombinasi hubungan kumparan start dan motor atas 5 kW atau 5.000 kW. Nah, kombinasi rangkaian start dan delta ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Cara mengkomunikasikannya adalah dengan mengoperasikan motor secara start dahulu, setelah motor berputar dan beberapa detik kemudian barulah diubah menggunakan koneksi secara delta. Nah, tadi ada kelebihan kekurangan, maka start dulu baru delta. Berikut ini adalah contoh rangkaian lengkap dengan barang-barang yang diperlukan untuk membuat rangkaian start delta yang biasa digunakan untuk mengoperasikan motor tiga fase. Karena masing-masing punya kelebihan kekurangan, maka kita gabungkan untuk mendapatkan kelebihan yang baru. Transformasi bintang ke delta dan delta ke bintang, transformasi bintang delta. Dalam jaringan listrik, impedansi dapat dihubungkan dalam berbagai konfigurasi. Yang paling umum dari konfigurasi ini adalah jaringan yang terhubung bintang atau delta.
Untuk menyelesaikan jaringan listrik yang kompleks atau menyederhanakannya, kita menggunakan teknik konversi bintang delta. Ini menggantikan jaringan yang terhubung bintang dan dengan jaringan delta yang setara dan sebaliknya. Kita akan memberikan turunan rumus singkat untuk konversi beban antara beban terhubung bintang dan delta. Kita tahu kita tahu dasar dari seri, paralel atau kombinasi seri dan koneksi paralel. Tetapi Y bintang adalah konfigurasi komponen yang sedikit rumit. Jaringan tiga fase memiliki tiga kabel dan biasanya jaringan terhubung dalam konfigurasi bintang dan delta. Suplai tiga fase atau beban yang dihubung dalam satu konfirmasi dapat diubah menjadi pasangan ekivalennya. Jadi ini bisa diubah seperti ini. Jadi ekivalennya. Gambar berikut menunjukkan jaringan delta yang memiliki terminal A, B, C. Delta dengan impedasi R1, R2, 3, jaringan terhubung bintang yang setara dengan RA, RB, RC. RA, RB, RC. Di mana mereka terhubung ke terminal yang sesuai yang ditunjukkan pada gambar. Seperti disebutkan sebelumnya, terminal A, B, C tetap sama, serta impedasi di antara keduanya harus tetap sama. Konversi konversi delta bintang ya, RAB misalkan ini mungkin ini tidak kita jelaskan secara detail, nanti teman-teman bisa membaca ya. Tadi RAB, 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 RAB. RAB itu paralel antara R1 dengan R2 dari R3. R1, nah di RAB ya, RAB adalah, nanti kita lihat titiknya ini, A, B, jadi paralel antara R1 dengan seri R3 dan R2. Nanti RAB kita dapatkan seperti ini, ya kan? Terus bisa kita cari juga RBC, dan nanti kita lakukan substitusi. Nah, bisa juga dengan antara AC. Menurut jaringan bintang, RAB sama dengan RA ditambah RB. Jaringan bintang ya, bintang, bintang. Ini bintang, bintang. RAB sama dengan RA ditambah RB, RB sama dengan RB ditambah RC, RAC sama dengan RA ditambah RC. Sekarang tambahkan persamaan. Nah, ini bisa didiskusikan ya. Kecuali masukin, terus disederhanakan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita dapatkan seperti ini. Nanti dapatkan RB itu apa, RC ada, RA juga apa. Dari persamaan turunan untuk impedasi setara bintang RA, RB, RC, kita dapat menyimpulkan hubungan antara konversi delta bintang sebagai impedasi bintang ekuivalen sama dengan produk dari impedasi delta yang berdekatan dengan terminal dibagi dengan jumlah dari ketiga impedasi delta. Ini R star, terus seperti ini, R star, R delta, bagi tiga. Sekarang kita akan mengubah impedasi dihubung bintang menjadi impedasi dihubung delta. Mari kita turunkan persamaan yang digunakan untuk konversi ini. Jadi sekarang dari bintang ke delta. Gambar yang diberikan menunjukkan impedasi dihubung antara bintang RABC, sedangkan impedasi ekuivalen delta yang dibutuhkan adalah R1, R2, R3 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ini ABC, ini 1, 2, 3. Sebelumnya RA, RB kita dapat seperti ini. RA, RC, RA, RB, RC. Nah, ini adalah tabel konversi bintang ke delta ke bintang dan sebaliknya ya. Berarti R1 sama dengan ini bagi ini. Yang di sini bagi ini ya. Kita nggak perlu bahas ini ya. Bisa diturunkan dari yang sebelumnya itu ya. R2 sama R3. Nah, ini juga sama kalau misalkan dari delta ke bintang. Nanti RA sama dengan R1, R2 dan sebagainya. Ini insya Allah gampang lah dipahami ya. Nah, ini contoh ini ya, contoh sutet ya yang mengalirkan listrik tiga fase ya. Kalau kita lihat di lingkungan tempat tinggal kita atau kita lagi jalan kemana lihat tower seperti ini, nah itu
Sepertinya sudah untuk mengeluarkan listrik 3 fase. Kelebihan rangkaian star dan delta untuk mengurangi lonjakan arus listrik atas kebutuhan energi listrik yang cukup tinggi pada saat awal peralatan bekerja. Seperti tadi contohkan mana yang duluan gitu ya. Kalau sudah ini baru di switch karena masing-masing punya kelebihan dapat membantu menjaga suplai peralatan yang dihasilkan lebih awet. Nah, kesimpulan, ringkasan perbedaan sistem fasa tunggal dan 3 fase, rekomendasi penggunaan berdasarkan kebutuhan. Ini referensi bisa dicari di buku atau secara online, dan juga lewat MATLAB untuk simulasi plot grafik. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan, saya tunggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.